رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ikhwani fiddin wa akhwati, para pendengar radio kita dimanapun Anda berada, dan juga rekan-rekan kru yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini, seperti biasa di hari Rabu, kita masih bisa meluangkan waktu yang kita punya untuk kita duduk-duduk bersama dan untuk kita kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab yang kita ambil dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Dan kalau tidak salah, pada kesempatan yang telah lalu kita sudah sampai pada halaman yang ke-58 ya. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah sampai pada halaman yang ke-58 dan kita akan sedikit memurojaah ya apa yang sudah pernah kita ambil pada kesempatan sebelumnya, di mana pada pelajaran yang telah lalu kita sudah mengambil hal-hal yang berkaitan dengan salah satunya adalah penggunaan lafaz inda. Pada kesempatan yang telah lalu, silakan bisa dibuka di halaman yang ke-57. Kita sudah mengambil hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan lafaz inda, di mana inda ini kita gunakan untuk menanyakan tentang kepemilikan, sama dengan ketika kita berbicara tentang li. Ketika kita berbicara tentang li, kita katakan li juga bermakna kepemilikan. Hadzal kitabu, misalkan ya, li Muhammadin. Buku ini adalah miliknya Muhammad, misalkan ya. Kita lihat di situ li digunakan untuk menyebutkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan. Begitu juga inda. Kita lihat di sini ya, ada sebuah pertanyaan, aindaka qalamun? Apakah kamu punya bolpen? Jadi kita lihat di sini inda penggunaannya ya adalah yang berkaitan dengan kepemilikan. Apakah kamu punya bolpen? Aindaka kitabun? Aindaka baitun? Aindaka sayyaratun? Dan seterusnya. Mirip-mirip penggunaannya dengan la, yang nanti di halaman 59 kita akan mendapati ada sedikit bedanya antara penggunaan inda dan juga penggunaan li ya. Ada sedikit bedanya antara penggunaan inda dan juga li ya. Yang jelas inda sekali lagi kita gunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Juga yang sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu adalah yang berkaitan dengan perubahan isim dhamir. Perubahan isim dhamir, baik itu dhamir anta ataupun dhamir huwa ataupun dhamir ana ataupun dhamir hiya. Silakan kita bisa melihat di halaman yang ke-58 ya. Di sini akan terlihat perubahan dari sebuah isim dhamir atau kata ganti. Ketika kita masukkan qalamun, kita sandarkan
kolamun ini dengan kata ganti, kolamun ditambah dengan ana, misalkan bolpennya saya, maka bukan kita katakan kolamun ana, bukan, tetapi nanti akan ada perubahan, anaknya mengalami perubahan menjadi yaknya saja, sehingga nanti kita katakan kolami, bolpen saya, bukan kolamun ana, bukan, ya. Atau misalkan contoh, ya, kitabun plus ana, punya saya, bukan kita katakan kitabun ana, tetapi kita ganti ananya menjadi i, ya, menjadi kitabi. Maktabun ditambah dengan ana, meja saya, bukan kita katakan maktabun ana, bukan, tetapi kita katakan menjadi maktabi, ya. Atau misalkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbun ditambah dengan ana, bukan kita katakan menjadi ya Rabbun ana, bukan, ya, tetapi nanti ananya akan mengalami perubahan sehingga kita baca menjadi Rabbi, ya, ya. Robbana nanti beda lagi, ya. Robbana itu isim domirnya domir nahnu, ya. Belum kita ambil di sini, ya. Kita ambil sedikit-sedikit, ya, menyesuaikan dengan yang ada di dalam buku. Betul ada Robbana, tetapi insya Allah akan ketemu dengan penjelasan. Itu adalah perubahan domir ana ketika menjadi atau ketika sebuah isim disandarkan kepada domir ana. Ananya nanti akan mengalami perubahan. Begitu juga dengan anta, ya. Anta juga saya. Ketika ada sebuah isim disandarkan kepada anta, maksudnya dijadikan kepemilikan kepada anta, misalnya, ya, kolamun plus anta, bolpennya kamu, bukan kita katakan kolamun anta. Atau misalkan yang lebih parah lagi, anta kolamun kayak tadi, ya. Ya, ini repot, anta kolamun, kamu adalah bolpen jadinya, ya. Bukan kita katakan kolamun anta, tetapi nanti antanya akan mengalami perubahan menjadi kolamuka, ya, kolamuka. Kitabun plus ana, ya. Bukan kitabun plus anta, afwan, ya, kita lagi ngomongin anta, ya. Kitabun plus anta, bukan kita katakan kitabun anta, tetapi kita katakan kita buka, ya. Atau juga ketika kita berbicara tentang dhamir huwa, ketika kita berbicara tentang dhamir huwa, apabila ada sebuah isim yang kita sandarkan kepada dhamir huwa, maka huwanya juga nanti akan mengalami perubahan. Kitabun ditambah dengan huwa, bukunya dia, bukan kita katakan kitabun huwa, bukan. Nanti huwanya akan mengalami perubahan menjadi hu-nya saja, sehingga kita katakan kitabuhu, qalamuhu, maktabuhu, kursiyuhu, hakibatuhu, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang terakhir, ya, isim dhamir yang juga sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu yang juga mengalami perubahan adalah dhamir hiya. Silakan, ini ada di halaman 58, dhamir hiya. Di mana dhamir hiya ini nanti ketika ada isim yang disandarkan padanya akan berubah, akan mengalami cara bacaan yang berbeda. Bukan dibaca dengan hiya lagi, kitabun ditambah hiya, bukan kita katakan kitabun hiya, tetapi kita katakan menjadi kitabuha. Ini, ya, sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu. Nah, latihan yang ke-6 sudah kita ambil belum kemarin? Sebagian, ya, atau belum? Belum, ya, latihan yang ke-6 belum kita ambil, ya. Berarti kita akan mengambil latihan yang ke-6. Atau jangan-jangan latihan yang ke-5 belum diambil juga ini. Latihan yang ke-5 kemarin jadi PR, ya. Sebagian sudah kita ambil, sebagian menjadi PR. Jadi supaya lebih afdol, supaya kita menjadi teringat kembali, maka kita akan ambil, ya, latihan yang ke-5 ini, ya, mengikuti contoh yang ada di atasnya. Qalamun, hadza qalami, hadza qalamuka, hadza qalamuhu,
hadza qalamuha. Kita akan mulai ya latihan yang ada di halaman yang ke-58 di latihan yang ke-5 ya. Silakan para pendengar yang di rumah juga barangkali sambil menguji ya, membaca sendiri ya. Adapun kesempatan diberikan kepada teman-teman yang ada di sini. Silakan jawabannya. Siapa ini? Abu Rizki, silakan. Yang pertama, kitabun. Kitabun. Hadza kitabi. Hadza kitabuka. Betul. Hadza kitabuhu. Iya, Hadza kitabuha. betul ya. Berikutnya silakan. Silakan. Sariru. Sarirun. Sariru. Iya. Nggak ada alif lamnya, maka kita baca sarirun. Silakan. Sariru. Hada sariri. Betul. Hada sariruka. Betul. Hada sariruhu. Mm-mm. Hada sariruha. Betul ya. Selanjutnya silakan. Ismun. Iya, Hadza ismi. betul. Hadza ismuka. Mm-mm. Hadza ismuha. Ismu. Maksudnya hadza ismuhu. Iya. Hadza ismuha. Di sini ada maksud juga ya. Nah, jadi kalau salah maksudnya. Tapi bagus ya, ini sebelum dikoreksi, koreksi sendiri. Mas Iwan silakan. Bismillah. Mindilu, Mindilun. mindilun, Iya, hada mindili, betul. hada mindiluka, Mm-mm. hada minduluhu, Betul, betul ya. Betul, mindiluhu ya. hada kalamu, hada Oh, hada mindiluha. betul ya. Nah, silakan ya. Gak apa-apa ya. Biasa aja cara bacanya ya. Mas Sandi silakan. Silakan. Ibnu ya. Ibnun. Ibnun. Iya. Hada ibni. Betul. Hada ibnuka. Hada ibnuhu. Hada ibnuha. Iya ya. Lanjut silakan. Berikutnya sayyaratun. Sayyaratun. Iya. Haza sayyarati. Sayyaratun itu mudzakkar atau mudzakkar ya? Muannas. Muannas. Oh iya. Ya. Sayyaratun itu Berarti muannas. Enggak ada Berarti kita menggunakannya hadza saya. atau hadhihi. Oh ya haji benar. Nah, ya, silakan. Ya betul. Sayyaratun. Sayyaratun. Iya. Hazihi sayyarati. Iya, alhamdulillah ya. Ya-nya ada tasdidnya, sayyarati, dan betul. Enggak ada tasdidnya. Lanjut. Sayyarati jadinya kan. Sarirati. Iya, bukan sayyarati. Sayyarati. Tapi ini kan kita bacanya betul ya, alhamdulillah. Sayyarati. Lanjut. Hazihi sayyaratuka. Betul ya. Jangan ragu-ragu ya. Ki ya. Sayyaratuka. Iya, kan mobilnya kamu ya. benar. Kamu laki-laki. Hazihi sayyaratuhu. Iya, betul ya. Hazihi sayyaratuha. Betul ya. Kita lanjutkan kembali, silakan. Nah, yang selanjutnya Iya, selanjutnya. miftahun. Benar Ustaz ya? Iya, Haza miftahi. betul. Haza miftahuka. Betul. Haza miftahuhu. Hu. Iya, ini mirip-mirip ya. Huhu ya. Yang pertamanya huruf H, yang keduanya huruf H.
Hadza miftahuhu. Miftahuhu. Iya. Hadza miftahuha. Yang belakangnya ha ya. Iya. Hadza miftahuha. Huha. Iya. Nanti dalam pelajaran tahsin kita akan mengetahui bahwasanya memang ha dengan ha itu Nah. mirip-mirip makhrajnya ya di tenggorokan. Kalau ha di tenggorokan bagian tengah. Kalau ha di tenggorokan bagian bawah. Ha dengan ha. Ha. Ya, jadi memang mirip-mirip ya. Tetapi ada bedanya. Hadza miftahuha. Baik, yang terakhir silakan Yadun. Ini kita kembali lagi ke Abu Rizki. Yadun. Pakai ini dulu. Pakai ini. Yadun. Yadun. Iya. Hadhihi yadi. Sebentar, ini teman-teman Abu Rizki bacanya hadhihi yadi katanya. Ini kira-kira betul atau enggak nih untuk teman-teman nih? Yadun. Kok tiba-tiba Abu Rizki pakai hadhihi? Nah, Mas Hafid kenapa? Kira-kira betul enggak ini? Hadhihi yadi. Betul enggak Mas Hafid? Harusnya apa? Harusnya mudzakkar berarti hadza. Coba yang lain. Pak Iksan. Hadza atau hadhihi nih? Abu Rizki bacanya hadhihi yadi. Iya. Harusnya hadza ya. Siapa lagi nih yang mau ditanya? Mas Fajar ini? Hadhihi. Kenapa hadhihi? Karena Mu'annas. Oh, ini tadi Mas Iksan bilangnya mudzakkar, yang lain juga mudzakkar ya. Ini Mas Fajar dengan Abu Rizki kelihatannya sekongkol ini ya. Coba kita cari satu orang lagi. Mas Adi silakan ya. Abu Rizki ini membaca hadhihi yadi. Kira-kira harusnya hadhihi atau hada? Iya, yang diketahui sih itu karena anggota tubuh yang berpasangan. Nah ini ya, Jadi, ini luar biasa ini ya. Ini sambil menjawab sambil menjelaskan. Bagus ya. Ini sudah pernah kita ambil dulu ya, ketika kita membahas tentang anggota tubuh yang berpasangan. Yadun, ainun, kemudian udhunun, rijlun. Itu mu'annas. Kenapa? Termasuk di antara anggota tubuh yang berpasangan. Kemudian kalau dzakar ada mu'annas. Anfun itu satu apa dua sih? Satu ya. Lubangnya yang dua. Baik, kita kembali lagi ke Abu Rizki. Silakan kita lanjutkan kembali ya. Yadun. Yadun. Hadhihi yadi. Hadhihi yadi, betul. Hadhihi yaduhu. Hadhihi yaduha. Betul ya. Jadi kita lihat hadhihi yadi. Ini tangannya saya. Baik. Nah, itu adalah latihan yang sudah kita ambil ya, yang sebagiannya kita jadikan untuk PR ya di kesempatan yang telah lalu. Insya Allah untuk teman-teman yang di sini akan diperiksa selepas pelajaran. Berikutnya kita lihat, kita masuk ke latihan yang ke-6 ya. Di mana di latihan yang ke-6 ini kita akan berbicara tentang penggunaan huruf li. Ya. Kita akan berbicara tentang penggunaan huruf li yang secara makna juga artinya adalah kepemilikan, sama dengan inda yang sudah kita ambil di halaman sebelumnya. Kita lihat di sini ya, huruf li. Ketika huruf li ini bergabung dengan kata ganti ana, kata ganti saya, maka nanti saya atau ananya juga akan mengalami perubahan, sama persis seperti yang tadi sudah kita ambil ketika ana ini digabung dengan isim yang lain. Ananya menjadi iya-nya saja, sehingga kita baca menjadi li. Kita lihat di situ, li adalah gabungan dari li dan juga ana, sehingga kita baca menjadi li. Ananya berubah menjadi huruf iya-nya saja. Begitu juga dengan anta, ketika huruf li ini bergabung dengan dhamir anta, antanya juga akan mengalami perubahan, sama persis seperti sebelumnya ketika anta ini digabung dengan isim yang lain. Antanya berubah menjadi ka. Hanya nanti huruf li-nya akan dibaca dengan harokat fathah, sehingga kita baca laka, bukan lika ya. Ya, bukan lika tapi laka. Ya.
Atau ketika misalkan huruf li ini digabung dengan domir huwanya juga nanti akan mengalami perubahan yang sama persis seperti sebelumnya. Huwanya akan berubah menjadi hu. Hanya saja nanti li-nya juga kita baca dengan la, sehingga kita baca menjadi lahu. Ya. Dan yang terakhir, ketika huruf li ini kita gabung dengan isim domir hiyanya juga nanti akan mengalami perubahan menjadi ha, sama persis seperti sebelumnya. Juga li-nya akan dibaca dengan harokat fathah, sehingga kita baca menjadi laha. Satu-satunya kondisi di mana huruf lamnya dibaca dengan kasroh adalah ketika huruf lam ini bersambung dengan domir saya, sehingga dibacanya li, bukan lai ya. Bukan lai, tapi kita baca dengan harokat kasroh. Satu-satunya keadaan li, begitu ya. Adapun yang lainnya, ketika huruf lam ini digabung dengan domir yang lain ya, maka kita baca dengan harokat fathah. Lahu, laka, laki, lakum nanti ya kalau ketemu dengan domir antum, lana ya kalau ketemu dengan domir nahnu ya. Tapi itu insya Allah akan kita ambil secara bertahap ya. Kita di sini hanya mengambil domir-domir yang ada di halaman 58, yaitu domir ana, anta, huwa dan juga hiya. Iya. Baik, kita mulai. Ada 4 bacaan di sini ya. Yang dari sini nanti kita akan bisa mengetahui apa sih bedanya penggunaan li dengan penggunaan inda. Kan sama-sama kepemilikan. Saya punya. Tapi apakah ada beda dalam penggunaan? Baik, kita mulai. Nomor 1, silakan. Siapa ini? Fajar. Yang mau baca, Mas Fajar, silakan. Li uhtun wahidatun. Baik, li uhtun wahidatun. Boleh diterjemahkan, silakan. Li, saya punya. Saya ya. mempunyai. Saya memiliki. Saya memiliki saudara. Satu saudara perempuan. Iya, saya memiliki seorang saudara perempuan. Nomor 2, silakan. Alaka akhun? Iya. La, mali akhun. Betul, silakan diterjemahkan. Apakah kamu punya saudara laki-laki? Ya. Tidak. Tidak. Saya tidak punya saudara laki-laki. Betul ya. Nomor 3, silakan. Ukhti laha tiflun sogirun. Iya, ini ya dinaikkan sedikit biar kedengaran ya. Speakernya dinaikkan sedikit biar kedengaran. Iya. Coba kita ulangi sekali lagi ya. Jangan ragu-ragu ya. Nggak apa-apa salah. Kalau salah nanti disalahkan. Ya. Masa salah dibilang benar ya? Salah ya salah. Nanti dikoreksi. Ukhti laha tiflun sogirun. Sogirun, betul ya. Mulai diterjemahkan dulu, silakan. Ukhti saudara perempuan. Saudara perempuanku. Iya. Laha. Ha itu apa? Dia memiliki, kan? Tiflun memiliki. Saudara perempuanku, dia memiliki. Tiflun apa tiflun? Anak sogir, kecil ya. Iya, ukhti saudara perempuanku, dia memiliki anak yang masih kecil. Berikutnya silakan yang terakhir. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Iya. Silakan diterjemahkan. Temanku. Lahu. Hu itu apa berarti? Isim dhamir apa? Saya, kamu, dia. Kemudian ditambahkan dengan la. Tadi itu apa artinya? Kepemilikan. Dia memiliki saudara laki-laki dan perempuan. Iya. Zamili, temanku ya, teman saya. Lahu, dia memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan. Nah, kita lihat di halaman 59 bagian paling atas.
Naqulu indi kitabun wa naqulu li akhun. Kita katakan ya, ketika kita ingin menyampaikan bahwa kita memiliki sebuah buku, ketika kita ingin mengatakan bahwasanya kita ini punya sebuah buku, buku itu bendanya akil atau ghairu akil? Ghairu akil, tidak berakal. Maka kita menggunakan indi. Indi kitabun. Saya punya sebuah buku. Karena yang kita maksudkan bahwa kita ini memiliki benda tersebut, yang kita maksudkan adalah benda tersebut bendanya tidak berakal. Indi kitabun. Saya memiliki sebuah buku. Tetapi ketika kita ingin mengungkapkan kepemilikan kita akan sesuatu, dan sesuatu tersebut ternyata akilun, berakal, maka kita tidak menggunakan inda. Kita lihat di sini, li akhun. Saya memiliki saudara. Yang kita miliki itu apa? Saudara. Saudara itu akil atau ghairu akil? Akil, berakal ya. Oleh karena itu di sini la naqulu indi akhun. Kita tidak mengatakan indi akhun. Kenapa? Karena akhun itu adalah isim yang berakal, jadi kita tidak menggunakan indi, tapi kita menggunakan li. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa ketika sesuatu yang kita maksudkan kepemilikan tersebut sesuatunya adalah yang tidak berakal, maka kita menggunakan inda. Muhammadun indahu kursiyun. Muhammad, dia punya kursi. Hamidun indahu qalamun. Hamid, dia punya bolpen. Tetapi ketika kita ingin menyampaikan bahwasanya si fulan itu memiliki sesuatu yang akil, yang berakal, maka indinya tidak kita gunakan dulu, tapi kita menggunakan huruf li. Muhammadun lahu ibnun. Muhammad, dia punya anak laki-laki. Oh, anak laki-laki itu berakal, maka kita menggunakan lahu, bukan indahu. Hamidun lahu ukhtun. Hamid, dia punya saudari perempuan. Jadi dari sini terlihat bedanya penggunaan antara inda dengan la ya. Meskipun ya ada juga beberapa yang mengatakan bahwa kalau li itu multifungsi. Kalau li itu bisa masuk ke yang akil ataupun yang ghairu akil. Tetapi kita mengikuti dulu dengan apa yang ada di dalam buku ini ya, bahwasanya inda itu kita gunakan untuk yang akil, yang ghairu akil, yang tidak berakal. Sementara untuk yang li kita gunakan untuk yang akil, untuk yang berakal. Bisa difahami kira-kira? Baik, insya Allah bisa atau insya Allah enggak ini? Ya, insya Allah bisa ya. Artinya kalau memang ada yang masih belum difahami nggak apa-apa ya. Kita stop dulu, silakan bertanya kira-kira mana yang belum pahamnya, supaya nanti ketidakfahaman kita itu langsung hilang. Jangan sampai sudah paham belum? Sudah, padahal belum misalkan. Kemudian kita lanjut kepada yang berikutnya. Khawatirnya ketidakfahaman itu akan terakumulasi, akan menjadi terkumpul semakin banyak. Jadi bisa difahami nggak kira-kira pelajaran kita hari ini? Baik, insya Allah bisa. Berikutnya latihan yang ke-7. Sebelum kita masuk kepada latihan yang ke-7, saya ingin memberikan sedikit tambahan materi yang berkaitan dengan pembagian kalimat. Karena nanti di latihan yang ke-7 ini akan berkaitan dengan salah satu dari materi yang materi tambahan ini. Dalam pembahasan bahasa Arab, kalimat itu terbagi menjadi 3. Bisa kalimat itu adalah sebuah isim ya, bisa sebuah fiil, atau bisa harfun, atau kalau bahasa kita sih huruf. Isim secara contoh sudah banyak kita ambil dari pelajaran yang pertama.
ketika kita membuka buku Durusulullah jilid yang pertama ini ya, di halaman pertama, kedua, dan ketiga semuanya membahas tentang contoh-contoh isim. Kitabun, masjidun, qolamun, baitun, madrasatun, itu semua adalah isim yang kalau kita terjemahkan secara definisinya, yang dimaksud dengan isim adalah ma yadullu ala makna. Apa-apa yang menunjukkan kepada sebuah makna berarti punya makna, memiliki makna. Walam tuktaron bizamanin, dan tidak berkaitan dengan waktu. Ini isim. Ustadz, katanya isim itu kan kata benda. Salah satunya kata benda, karena isim itu lebih luas daripada kata benda. Kita lihat contohnya ya. Contoh, kitabun, buku. Buku ini dari minggu kemarin yang saya pegang ini buku ya. Sampai sekarang ini masih menjadi buku. Artinya tidak terkait dengan waktu. Buku ya buku ya. Dan nanti ada tanda-tandanya secara penulisan ya, sehingga kita bisa mengetahui, bisa mencirikan, oh ini tuh isim dari sisi makna dan dari sisi tanda-tanda. Insya Allah akan kita ambil tanda-tanda isim pada kesempatan yang lain. Kemudian masjidun, oh iya masjid, itu adalah kata benda. Kemudian jadidun, yang baru, kata sifat, tapi masuk kepada bagian dari isim karena menunjukkan kepada makna dan tidak berkaitan dengan waktu ya. Isim ini contoh-contohnya sudah banyak sekali. Kalau kita sekarang berada di pelajaran yang ke-10, kalau seandainya antum setiap satu pelajaran itu menghafalkan 20 kosakata saja, 20 isim saja, maka di halaman ini, di pelajaran ke-10 ini minimal sudah ada 200 isim yang sudah antum hafal ya, minimal itu ya, sudah ada 200 isim yang sudah antum hafal. Yang ini menjadi modal sebetulnya buat kita untuk berbahasa ya, bisa kita gunakan. Berikutnya ya, kita membahas tentang fi'il ya. Kalau tadi kita membahas tentang isim beserta dengan contohnya, maka yang dimaksud dengan fi'il ya adalah ma yadullu ala maknan. Definisinya pertamanya sama dengan isim. Apa-apa yang menunjukkan kepada sebuah makna. Oh, berarti fi'il juga punya makna. Hanya bedanya dengan isim adalah kalau fi'il waqturinat bizamanin. Fi'il itu adalah berkaitan, memiliki hubungan bizamanin, dengan waktu. Sehingga nanti dalam pelajaran-pelajaran berikutnya kita akan membahas tentang pembagian fi'il. Ada yang namanya fi'il madhi, fi'il yang berkaitan dengan zaman yang sudah lewat, yang sudah lampau. Ada juga yang berkaitan dengan zaman sekarang, ada juga yang berkaitan dengan zaman yang akan datang. Tetapi itu akan menjadi bahasan kita di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Yang jelas kita sekarang mendapatkan pembahasan secara umum dulu, bahwasanya yang dimaksud dengan fi'il adalah sebuah kata yang memiliki makna dan berkaitan dengan waktu. Secara sederhananya dalam bahasa kita, fi'il itu diistilahkan, didefinisikan dengan kata kerja ya, atau verb ya. Karena bagaimanapun juga kata kerja itu memiliki kaitan dengan masa yang telah lampau. Mas Iwan, hari ini sarapan pagi enggak? Sarapan ya. Sudah atau belum? Sudah. Oh, berarti Mas Iwan sudah sarapan pagi. Sarapan itu kan kata kerja ya. Memakan sarapan itu kan kata kerja. Dan karena sudah dilakukan berarti berkaitan dengan waktu yang telah lampau. Itu punya keterkaitan dengan zaman. Nah, ini adalah fi'il. Sehingga dari sini kita akan mendapati pembahasan yang baru, pelajaran yang baru yang berkaitan dengan susunan kata dalam bahasa Arab. Kalau sebelum ini kita sudah mengambil susunan kata dalam bahasa Arab yang terdiri dari isim, ya, terdiri dari isim, diawali dengan isim. Susunannya adalah susunan mubtada,
dan juga khobar, ya. Sudah kita bahas belum ini? Sudah. Ya, sudah kita bahas, ya. Sudah lupa atau masih tidak ingat? Sudah lupa atau masih tidak ingat ini? Masih tidak ingat? Iya, masih ingat, ya. Lupa sama masih tidak ingat, ya. Sama, ya. Ya, yang lupa bisa bertanya kepada yang tidak lupa, ya. Ketika kita membahas tentang susunan mubtada dan khobar, maka nanti kita akan diharapkan pada satu susunan kata yang baru. Kalau susunan mubtada dan khobar itu adalah susunan yang diawali dengan isim, maka ketika ada susunan kalimat yang diawali dengan fiil, maka nanti akan kita sebut dengan susunan fiil dan fa'il. Fiil itu adalah kata kerjanya, fa'il itu adalah subjeknya atau pelakunya. Tidak mungkin kata kerja itu nongol, muncul tanpa adanya pelaku. Tidak mungkin kata kerja itu muncul, ya, nampak dengan sendirinya tanpa adanya pelaku. Ada kata kerja, mesti ada pelakunya. Oleh karena itu dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia ada susunan kata subjek, predikat, objek, ya. Boleh ditambahkan dengan keterangan. Jadi dalam bahasa kita pun seperti itu. Ada subjek, ada predikat, dan juga ada objek. Subjek itu pelaku, predikat kata kerja, objek yang dikenai pekerjaan, ya. Jadi kita kembali kepada susunan bahasa Arab. Di sini ada fiil dan ada fa'il, ya. Fiil itu kata kerja, fa'il adalah pelakunya. Contoh, Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Zahaba telah pergi. Siapa yang telah pergi? Mesti ada pelakunya. Oh, pelakunya adalah Muhammad. Zahaba Muhammadun, telah pergi si Muhammad. Yang nanti dalam penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia boleh kita kedepankan Muhammadnya, karena dalam susunan bahasa kita subjek itu didahulukan daripada predikatnya, supaya lebih enak diterjemahkan, ya, supaya lebih enak didengar. Muhammad telah pergi, bukan telah pergi Muhammad. Sebenarnya boleh-boleh saja, ya. Telah pergi Muhammad ke masjid, boleh-boleh saja. Tetapi yang lebih jamak didengar itu adalah Muhammad telah pergi ilal masjidi, ke masjid, ya. Dan, ya, yang terletak setelah fiil tadi dikatakan menjadi fa'il, menjadi pelaku, di mana pelaku ini nanti akan kita baca dengan keadaan dalam keadaan marfu' atau dalam keadaan kita katakan secara sederhana marfu itu adalah dhammah, sehingga kita katakan Muhammadun dibacanya dengan dun, bukan dan, bukan din, bukan Muhammadan, bukan Muhammadin. Kita katakan zahaba Muhammadun ilal masjidi. Ini adalah pembahasan singkat yang berkaitan dengan fiil, berkaitan dengan kata kerja, yang kita tahu bahwasanya kata kerja itu tidak mungkin muncul secara sendirian tanpa adanya pelaku, tanpa adanya fa'il. Dari situ nanti akan ada susunan kalimat yang baru, yaitu susunan fiil dan fa'il. Setelah sebelumnya kita membahas susunan mubtada dan khobar, yang ini akan menjadi bahan latihan kita di latihan yang ke-7. Sebelum kita ke latihan yang ke-7, kira-kira penjelasan tentang fiil ini bisa difahami atau bagaimana ini? Baik, kalau bisa difahami, ya, kita akan masuk kepada latihan berikutnya, ya. Latihan yang ke-7. Latihan yang ke-7 ini kita akan mendapatkan pelajaran yang baru yang berkaitan dengan ma'a. Ma'a ini secara penterjemahan, ya, gampangnya kita terjemahkan dengan bersama, ya.
atau beserta boleh lah ya, bersama. Dan ma'a ini ya nanti masuk ke salah satu dari huruf jar ya. Artinya nanti setelah ma'a itu kita berikan harokat jar ya. Kita lihat mulai dari nomor yang pertama. Kita lihat susunannya, ada susunan fiil kharaja, telah keluar, berarti setelah kharaja nanti ada fa'ilnya, ada pelaku, dan pelaku itu nanti kita baca dengan marfu atau dhammah. Baik, ada yang mau baca dari nomor yang pertama? Silakan, siapa ini? Jatahnya Pak Iksan, silakan. Kharaja Hamadun. Ada nama orang Hamad? Hamad. Muhammad mungkin. Itu apa tuh? Itu apa bacanya? Kharaja Hamidin ya. Hamidin atau Hamidan? Hamidin ya. Padahal di papan tulis sudah saya berikan lingkaran ini, domahnya ini ya. Jadi berarti Hamidun ya. Iya tadi salah ya. Iya. Ma'a Khalidin. Iya betul ya. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Boleh diterjemahkan dulu silakan. Telah keluar. Iya. Siapa yang telah keluar? Hamid telah keluar bersama Khalid. Iya betul ya. Hamid telah keluar bersama dengan Khalid. Berikutnya siapa ini? Oh Mas Iwan ya, coba mangga silakan. Ini padahal Mas Trias sudah ngitung ya. Oh saya nomor 2 ini sudah baca ini ya. Silakan. Zahabat tabibun. Tobibun atau tobiban? Tobibun. Tobibun atau tobiban? Tobibu. Iya ada alif lamnya ya. Jadi kalau ada alif lamnya nggak ada tanwinnya ya. Kalau tidak salah kita sudah pernah menuliskan alif lam itu versus dengan tanwin ya. Betul, pernah dituliskan? Ya, alif lam itu dalam artian nggak temenan gitu sama tanwin. Kalau ada alif lamnya, tanwinnya nanti hilangkan dulu. Kalau ada tanwinnya maka alif lamnya yang dihilangkan. Silakan. Zahabat tabibu ma'al muhandisun. Ma'al itu saknya kan ada harokatnya nggak? Saknya ada harokatnya nggak? Ada. Ya. Itu mic-nya tolong diangkat sedikit ya. Ma'al muhandisi. Betul ya. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Boleh diterjemahkan silahkan. Telah pergi dokter itu. Iya. Bersama muhandis. Muhandis itu apa? Insinyur. Betul ya. Betul ya. Berikutnya silakan. Mas Sandi dulu silakan. Jalasa mudarrisu ma'a mudirri. Ma'al mudirri. Ma'al mudiri. Iya betul ya. Mulai diterjemahkan dulu silakan. Jalasa duduk ya. Duduk betul. Mudarris itu apa ya? Pelajar. Pelajar atau siswa? Siswa atau pelajar? Pelajar atau siswa? Silakan. Mudarris itu pelajar atau siswa? Guru. Iya, pelajar sama siswa kan sama ya. Telah duduk. Iya. Guru sama kepala sekolah. Betul ya. Penerjemahannya telah duduk guru, atau kalau mau dibalik saja, guru telah duduk bersama dengan kepala sekolah. Berikutnya nomor 4 silakan.
Man ma'aka ya Ali. Iya, Ma'i zamili. betul ya. Boleh diterjemahkan dulu silakan. Siapa yang bersamamu ya Ali? Hai Ali. Temanku bersamaku. Iya, ma'i bersamaku, ada temanku. Betul, temanku bersamaku. Yang kelima, kelihatannya Mas Trias dari tadi sudah mengacungkan tangan terus. Silakan Mas Trias. Nomor 5 silakan. Aman itu apa mantan Ustaz? Itu wilayah. Ini nama orang ini. Ini nama orang ini ya. Nama orang ini. Aminatu ma'aha zaujuha. Betul, Aminatu ma'aha zaujuha. Silakan. Aminah bersamanya ada suaminya, betul ya. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan ma'a. Yang lebih luas lagi itu ada juga kaitannya dengan kalimat yang terdiri dari susunan fi'il dan juga fa'il. Baik, itu yang sudah kita ambil. Berikutnya nomor yang ke-6, latihan yang ke-6 kita lihat di sini ya. Kharaja. Oh, nomor 6 ya, silakan. Masih ini. Kharaja abi minal baiti. Iya. Mana kharaja ma'ahu? Iya. Kharaja ma'ahu ammiyun. Ammi. Udah, ammi. Oh, ammi. Ammi, pamanku. Ya. Iya, boleh diterjemahkan silakan. Telah keluar bapakku dari rumah. Iya. Siapa yang keluar bersamanya? Iya. Yang keluar bersamanya adalah pamanku. Betul ya. Kharaja abi minal baiti ya. Kharaja abi minal bait. Enggak. Itu memang satu nomor. Yang 8 itu latihan ke-8 ya, bukan nomor 8 dari latihan yang ke-7 ya, bukan. Ini memang masih satu nomor. Kharaja abi minal bait. Bapakku telah keluar dari rumah. Siapa yang keluar bersamanya? Yang keluar bersamanya adalah pamanku. Nah, ini ya adalah yang berkaitan dengan ma'a ya, juga yang berkaitan dengan jumlah atau susunan fi'il dan juga fa'il. Berikutnya di latihan yang ke-8. Di latihan yang ke-8 ini kita akan mendapati ada sebuah kata atau beberapa buah kata yang ketika disambungkan dengan isim dhamir, akan mengalami penambahan huruf. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Di latihan yang ke-8 ini kita akan mendapati ada beberapa buah kata yang ketika diidhofahkan, ketika disandarkan, ketika disambungkan dengan isim dhamir akan mengalami penambahan huruf. Contoh, saya katakan baitun. Ketika baitun ini kita sambung dengan anta, maka hasilnya adalah kita katakan menjadi baituka. Baitunnya ada penambahan huruf tidak? Enggak ada. Baitunnya tetap baitun. Baituka. Kemudian kita lompat di bawahnya ada abun. Ketika abun ini kita gabungkan dengan dhamir anta, nanti di sini terlihat ada penambahan huruf pada kata abun. Bukan kita katakan abuka seperti halnya baituka, bukan kita katakan abuka, tetapi kita katakan abuka. Kita lihat ada huruf wawunya di situ. Ya. Bukan kita katakan abuka. Kalau baitun kan langsung baituka. Qolamun, qolamuka. Kitabun, kitabuka. Tetapi ketika abun ini kita gandengkan dengan isim dhamir, ternyata nanti ada penambahan huruf waw di situ, sehingga kita katakan menjadi abuka.
Begitu juga dengan akhun, ya. Begitu juga dengan akhun. Akhun juga ketika kita tambahkan atau ketika kita sambungkan dengan domir anta misalkan, tidak kita katakan akhuka, tidak, tetapi kita katakan akhuka. Ada wawunya, kita lihat muncul di sini, yang nanti kita akan mengetahui bahwa abuka atau akhuka itu diistilahkan dalam bahasa Arab dengan al-asmaul khamsatu. InsyaAllah akan kita ambil dalam perjumpaan kita yang berikutnya, ya. Abuka dan akhuka ini termasuk atau diistilahkan dalam pelajaran bahasa Arab dengan istilah al-asmaul khamsatu, yang insyaallah akan kita ambil pada perjumpaan kita yang berikutnya. Baik, kira-kira hari ini bisa difahami nggak pelajarannya? Insyaallah bisa, Ustaz. Baik, ya. Kalau bisa alhamdulillah, ya. Artinya jangan sampai kalau belum bisa ya tinggal bilang aja belum bisa, ya. Khawatirnya nanti kekurang bisaan kita ini menumpuk di pelajaran-pelajaran berikutnya, kita menjadi semakin tidak paham misalnya. Kalau sudah paham ya alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan dulu barangkali, ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan barangkali. Pak Iksan silakan. Membedakan antara yang Boleh diulangi pertanyaannya? Rumusnya apa? Yang langsung ka dengan yang dibubuhi wawu itu. Iya. Sama contohnya jamilun, jadi jamiluka. Zamiluka langsung, ya. Tadi saya katakan bahwa pembahasan ini insya Allah akan kita ambil di kesempatan yang berikutnya. Ini malah curi star sekarang, ya. Ini subhanallah, saking semangatnya, ya, saking semangatnya. Ini namanya asmaul khamsah, ya. Dan asmaul khamsah itu jumlahnya jangan khawatir nggak banyak, cuman 5. Ya, jadi terpaksa ini saya berikan bocoran dulu di sini, ya. Asmaul khamsah itu isim-isim yang jumlahnya cuma 5. Abun, akhun, hamun, famun, dan dzu. Selain ini nggak disebut dengan asmaul khamsah. Artinya ketika disambungkan dengan isim domir nggak ada penambahan wawu, cuman yang 5 ini saja, ya. Insya Allah akan kita ambil pekan depan, ya. Yang jelas sekarang hanya sekedar gambaran saja. Isimnya jumlahnya cuma 5, makanya disebut dengan al-asma'u al-khamsatu, ya. Terima kasih atas semangatnya, ini luar biasa. Ada lagi? Silakan. Ya. Ya, silakan. Sebentar. Ya. Ini berkaitan dengan perubahan-perubahan, ya. Tadi saya kepikiran dengan apa namanya tuh, kayak semacam ucapan atau doa yang ada di yang diajarkan oleh Rasulullah, seperti misalkan ucapan jazakallahu khairan. Apakah Iya. itu akan ada perubahan menjadi jazakillahu khairan atau jazakumullahu khairan dan seterusnya? Iya, betul, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jazaka. Kita lihat yang sedang kita ajak berbicara berarti anta, ya. Yang sedang kita ajak berbicara berarti anta. Kenapa? Karena di situ ada perubahan menjadi ka. Jazaka. Berarti kalau yang kita ajak berbicaranya perempuan, anti, ya. Kita sebetulnya belum belajar nih anti, ya, tapi nggak apa-apa. Ini ada yang nanya juga, ya. Ketika yang kita ajak berbicara itu anti, maka nanti perubahannya juga akan mengikuti. Anti akan berubah menjadi ki, sehingga kita katakan jazakillah. Atau kalau seandainya yang kita ajak berbicara itu banyak orang laki-laki, ya, banyak orang laki-laki, berarti kan antum. Kita juga belum belajar antum di sini, ya. Tapi nggak apa-apa. Ini semangat, ya. Antum itu juga nanti akan mengalami perubahan menjadi kum, sehingga bukan jazaki lagi tetapi jazakum, jazakumullahu khairah. Meskipun, ya, untuk kata ganti yang laki-laki itu bisa juga dipakai untuk kata ganti yang perempuan, ya. Sama halnya seperti kita mengucapkan assalamualaikum. Asalnya memang assalamualaikum ini yang kita ajak berbicaranya banyak. Kum
berarti kan antum. Tapi boleh juga kita gunakan untuk menyapa yang perempuan, assalamualaikum. Kalau kita mau ganti assalamualaiki, nggak apa-apa. Kalau kita ganti menjadi assalamualaikunna juga nggak apa-apa. Tetapi boleh juga kita menggunakan kum, karena kum, antum, kalian laki-laki kepada yang perempuan juga, ya. Artinya ya, dalam pembahasan domir ini nanti secara spesifik ada pembahasan dalam ilmu sorof, ya. Dalam pembahasan ilmu sorof ada pembahasan spesifik yang berkaitan dengan isim domir. Yang jelas ya, ketika kita ingin lebih menyesuaikan dengan konteksnya, kalau perempuan kita ganti dengan ki, ya boleh, jazakillah. Kalau laki-laki satu, jazakallah. Kalau misalkan banyak orang, jazakumullah. Kalau misalkan yang kita doakan untuk mereka, hum, kita katakan jazahumullah, ya. Kalau kita ingin menyesuaikan dengan konteks. Berarti ini berlaku untuk semua ya? Iya, iya betul. Doa jenazah, bersin. Iya, iya artinya. Juga assalamu alaina sama assalamu aika yang gitu. Nah, kalau tasyahud kan jelas itu dalam sholat ya. Yang namanya dalam sholat ketika kita membahas di ilmu fikih ya. Ini belajar bahasa Arab apa fikih? Dalam pembahasan fikih kita mengetahui bahwasanya yang namanya sholat adalah definisinya ya. Mungkin kita membahas sholat, tapi kita nggak tahu definisinya. Yang namanya sholat dalam pembahasan ranah fikih disebutkan aqwalun wa af'alun makhsusatun. Aqwalun, ucapan-ucapan, wa af'alun, gerakan-gerakan, makhsusatun, yang khusus, datangnya dari Rasulullah. Muftatihatun bitakbir, yang diawali dengan takbir, wa mukhtatimatun bitaslim, yang diakhiri dengan salam. Artinya memang sudah ada doa-doanya. Jadi nggak bisa kita ganti dengan takbirnya misalkan Allahu a'lam, Allahu a'zam. Gak bisa, meskipun secara maknanya kan sama, a'zam dengan akbar. Tetapi sekali lagi masalah sholat memang sudah ada hal-hal aturannya ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita melebar ini ya, kita melebar. Yang jelas kita kembali lagi kepada pertanyaannya ka ya, bahwa ka itu memang asalnya dari dhamir anta, ki nanti asalnya dari dhamir anti dan seterusnya ya. Yang kita ambil itu baru ana, anta, huwa dan hiya. Yang lainnya insya Allah menyusul kalau kitanya rajin datangnya ya, rajin mendengarkannya. Cukup sepertinya ya, sudah 17.20. Cukup Iya, Mas Trias? baik Ustaz. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya ya untuk rekan-rekan yang ada di studio dan juga para pendengar radio kita dimanapun Anda berada. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini bermanfaat untuk orang yang berbicara dan juga bermanfaat untuk yang mendengarkan. Saya kembalikan lagi kepada Mas Benya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.